Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pagi ini dalam mata kuliah keperawatan gerontik untuk pertemuan yang kedua. Materi ini masih kelanjutan dari materi sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Seperti yang disampaikan kemarin bahwa 25% lansia yang ada di dunia itu dalam kondisi kondisi kurang sehat atau memiliki masalah kesehatan. Ini nanti sangat berpengaruh terhadap produktivitas dari lansia. Kemudian, nah, bagaimana supaya lansia ini tetap sehat? Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan tentang pelaksanaan atau pelayanan kesehatan pada lansia, sehingga untuk mengantisipasi bahwa jangan sampai jumlah lansia semakin meningkat. Kemudian dibutuhkan pelayanan kesehatan lansia. Kesehatan lansia di sini ada yang di rumah sakit, ada juga yang di puskesmas atau di klinik. Bahkan nanti di bagian akhir dari materi ini, eh, BPJS berperan terhadap salah satu kegiatan yang diarahkan untuk kesehatan dan melibatkan lansia. Nah, tujuan pelayanan kesehatan pada lansia untuk apa? Menurut secara teori, ini menurut Anderson dan Mike Clarence, ini pakar komunitas, keperawatan usia lanjut ini adalah meningkatkan kapasitas dan ketersediaan komunitas terhadap pelayanan dan sosial yang terintegrasi dan sesuai yang dibutuhkan lansia lanjut sehingga populasi lansia menjadi mandiri, status fungsional lansia tetap dipertahankan untuk mencapai tujuan kesehatan. Seperti yang disampaikan kemarin, lansia ini kan ada beberapa tipe yang kita harapkan adalah lansia yang berkualitas. Mesti ingat lansia yang berkualitas apa saja? Ya, ada sehat, aktif, mandiri, produktif. Kemudian, jadi ingat pelayanan lansia ini bukan cuma kesehatannya, tapi dan juga sosial. Karena masalah lansia ini sangat berkaitan dengan masalah sosial. Misalnya masih banyak lansia-lansia yang terlantarkan, masih banyak lansia-lansia yang diabaikan. Kemudian eh, populasi diharapkan populasinya menjadi mandiri. Jadi lansia maksudnya di sini populasi lansia itu menjadi mandiri, aktif dan berkualitas sesuai dengan yang disampaikan kemarin. Nah, dalam Undang-Undang Kesehatan tahun nomor 36 tahun 2009 disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan kesehatan pembangunan kesehatan didasarkan berdasarkan prinsip non-demokratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Artinya apa? Termasuk ini adalah untuk lansia. Jadi, lansia juga ini mendapatkan pelayanan yang tidak dibedah-bedakan, diskriminatif, kemudian partisipatif, melibatkan aktif, dan tentunya berkelanjutan. Kemudian seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa pemilihan kesehatan bagi lansia, lansia harus tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Lagi-lagi disampaikan di sini secara sosial. Karena apa? Karena banyak masalah-masalah yang dihadapi lansia. Nanti akan disampaikan oleh materi dosen-dosen berikutnya, bahwa ternyata lansia juga mengalami namanya depresi, kecemasan, dan lainnya ya. Kemudian, nah di sini pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan lansia dan memfasilitasi pengembangan kelompok usia lanjut. Nah, pelayanan kesehatan lansia di puskesmas, kita lihat ada pelayanan kesehatan bagi usia lanjut. Masih ingat kemarin usianya berapa? Ingat dari 45, 55 sampai 59 itu sudah pra usia lanjut. Kemudian bagi lanjut usia. Nah, bagaimana untuk pra lanjut usia? Seperti biasa, untuk dilakukan adalah peningkatan kesehatan, kemudian penyuluhan kesehatan, kemudian deteksi dini gangguan terhadap aktivitas sehari-hari, masalah kesehatan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Deteksi dini. Deteksi dini ini yang ada kaitannya dengan keperawatan komunitas ini adalah merupakan prevensi sekunder, yaitu kita mengidentifikasi atau men-screening kira-kira faktor risiko apa saja yang dilakukan yang dialami oleh masyarakat yang bisa berpotensi memiliki penyakit-penyakit yang tidak menular. Kemudian juga ada pengobatan penyakit, bagaimana usaha pemulihan kesehatan. Nah, bagaimana pada usia lanjut? Yaitu yang harus dilakukan adalah pengkajian paripurna usia lanjut. Jadi di puskesmas itu sudah ada form komplit pengkajian lansia yang meneliti biopsikososial dan spiritual dari lansia. Kemudian bagaimana pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sehat. Pelayanan kesehatan bagi usia sehat ini selain ada di dalam gedung puskesmas, nanti ada juga kegiatannya di luar gedung atau biasa dikenal dengan kegiatan posyandu lansia. Nah, posyandu lansia ini melibatkan lansia-lansia yang ada di sekitar lingkungan itu. Kemudian di rumah sakit biasa dikenal dengan pelayanan kesehatan pasien geriatri. Jadi ada klinik geriatri. Jadi tidak ada permasalahan perbedaannya antara pasien geriatri dan polilansia sebenarnya karena sekarang sistem pelayanan kesehatan itu sudah diatur, sudah berjenjang, ada Vaskes Pratama, kemudian tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, geriatri ini masuk di pelayanan tingkat 2. Artinya biasa pasien-pasien yang sudah dari dokter umum ya, dokter umum, kemudian dari puskesmas yang harus mendapatkan tindak lanjut dari penyakit yang dialami sehingga harus dirujuk di poligeriatri. Jadi mengikuti tahapan pelayanan kesehatan yang ada. Nah, pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas ini ada ruangan khusus atau biasa ada polilansia. Namun ada beberapa puskesmas masih menggabungkan dengan poli umum. Sebaiknya dia dipisahkan karena apa? Masalah yang bisanya juga masalah administratif. Kalau digabungkan dengan poli umum biasa kan agak lama, lansianya lama menunggu, jadi lansianya bisa menjadi bosan. Kemudian puskesmas yang tidak memiliki ruangan khusus itu dapat menggunakan ruangan lain atau ruangan pelayanan lain. Jadi diharapkan bahwa di puskesmas itu memiliki poli khusus untuk lansia. Kemudian ini tadi Bapak sampaikan pelayanan kesehatan lansia di posyandu lansia itu bisa meliputi pemeriksaan kesehatan fisik, bersementas emosional, kemudian ada KMS-nya juga, kayak KMS pada balita. Kemudian untuk mengetahui lebih awal penyakit yang diderita, kemudian atau misalnya ancaman kesehatan yang dihadapi. Pelayanan yang di luar gedung yang dimaksud tadi itu adalah posyandu lansia, kemudian ada bahkan pelayanan yang di luar rumah sakit atau puskesmas, misalnya melalui panti. Nah, di panti ini kan sebenarnya miliknya adalah Kementerian Sosial. Makanya untuk masalah lansia ini ada kaitannya dengan permasalahan sosial. Kemudian pelayanan ini tadi ada di panti lansia, kalau di Tarakan kan selain di Juwata ada juga di Jembatan Besi ya. Kemudian pelayanan posyandu lansia. Apa yang dilakukan di posyandu lansia kurang lebih sebenarnya apa yang dilakukan di posyandu balita. Dan kadernya beda. Di sini kadernya memang kader yang lansia yang sehat, yang memiliki antusias dan niat yang tinggi untuk mengabdikan dirinya sebagai kader kesehatan lansia. Jadi sama juga persyaratannya meliputi kegiatan-kegiatannya juga ada kegiatan seperti makan dan minum, makan bersama ya, kemudian olahraga, kemudian mengidentifikasi bagaimana aktivitas sehari-hari lansia meliputi ini tadi AKS-nya ya, mandi, minum, berpakaian, beraktif, bergerak, kemudian sampai buang air besar, buang air kecil. Kemudian status mentalnya nanti mungkin banyak dijelaskan Bapak Amir tentang kecemasannya. Kemudian pemeriksaan status gizi seperti biasa melalui berat badan dan tinggi badan untuk menentukan IMT. Kemudian tekanan darah ini biasa kita lakukan. Jadi lansia harus dilakukan, nanti akan dijelaskan sama dosen.
Berikutnya bahwa ternyata lansia itu banyak yang mengalami tekanan darah tinggi. Itu karena apa? Selain faktor umur. Kadang-kadang juga di lansia juga dilakukan pemeriksaan, di posyandu lansia dilakukan pemeriksaan HB. Kemudian pemeriksaan juga GDS. Sekarang alatnya sudah canggih semua ya. Kemudian pemeriksaan protein telur, protein ya di dalam urin. Jadi ini banyak pemeriksaan masuk melalui urin. Kemudian bahkan akan dilakukan rujukan di puskesmas. Rujukan puskesmas yang mana jika didapatkan lansia-lansia yang memiliki keluhan dan harus mendapatkan perawatan. Misalnya kadang-kadang di lansia itu ada yang sampai tekanan darahnya 180. Itu sudah dikategorikan sebagai lansia hipertensi emergensi sehingga dirujuk ke puskesmas sehingga mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan di posyandu lansia juga dilakukan penyuluhan kesehatan. Nah, alhamdulillah Bapak kemarin sebenarnya di Mustika Ruan, Bapak sudah melakukan pelatihan pemberian edukasi kesehatan yang dilakukan oleh kader kesehatan. Bagaimana kader-kader kesehatan ini bisa menyampaikan materi penyuluhan kepada masyarakat walaupun dengan keterbatasan, tapi dengan buku yang diberikan itu insya Allah bisa membantu nanti pemahaman lebih luas mengenai penyakit yang disampaikan oleh kader kesehatan. Kadang-kadang di lansia juga ini dilakukan kegiatan, ada pemberian makanan tambahan yang kurang lebih sama ya dengan kegiatan balita. Kemudian ada yang paling rutin itu adalah kegiatan senam bersama. Kemudian bisa melalui gerak jalan santai, misalnya bahkan ada rekreasi bersama, wisata bersama antara klub lansia itu. Kemudian juga di posyandu lansia tetap juga menggunakan sistem meja, biasanya ada 5 meja. Ini mungkin lansia penekanannya 3 meja melalui meja pendaftaran, meja pertama pendaftaran, kemudian pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan. Kemudian meja kedua itu sudah dicatat, kemudian apa tadi yang sudah diukur. Meja ketiga ada penyuluhan dan konseling, termasuk juga ada tentang konsul tentang gitu. Jadi nanti akan dibahas di keperawatan komunitas. Sebenarnya posyandu itu bagaimana kegiatannya. Nah saat ini pemerintah atau melalui BPJS itu mengeluarkan kegiatan namanya Prolanis. Prolanis itu apa? Yaitu program pengelolaan penyakit kronis. Apa sih yang melatar belakanginya? Yang pertama, ternyata penyakit kronis ini sudah sangat tinggi jumlahnya, sudah semakin banyak. Dan anehnya ini tidak hanya dialami oleh lansia, dan banyak saat ini dialami oleh usia muda. Kemudian untuk mencegah penyakit kronik ini bertambah parah, bertambah banyak, sehinggalah dilakukan kegiatan, dibentuklah kegiatan Prolanis ini. Siapa yang melaksanakan? Jadi yang melaksanakan Prolanis ini adalah kerjasama BPJS Kesehatan, Paskes Kesehatan tingkat pertama ya, bukan tingkat kedua. Tingkat pertama yang meliputi puskesmas, klinik pratama, kemudian dokter praktik. Ini namanya adalah Paskes tingkat pertama atau primer. Kemudian yang diharapkan itu adalah dapat meningkatkan kualitas hidup para yang menderita penyakit kronis dan difokuskan hanya 2 penyakit yaitu DM dan hipertensi. Ini beberapa kegiatannya, biasanya ada senam bersama, ada konseling, ada screening kesehatan. Nah, gambar umum Prolanis itu jadi seperti yang disampaikan di awal, Prolanis ini adalah kegiatan dari BPJS atau ini ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian tentang pelaksanaan tadi penyakit kronis yang memiliki dengan biaya pelayanan kesehatan efektif dan efisien. Jadi yang seperti Bapak sampaikan tadi, 2 fokus penyakit yang di Prolanis ini, yaitu DM tipe 2 dan hipertensi. Apa kegiatan yang dilakukan? Banyak sekali, misalnya konsultasi medis. Biasanya ada grup-grup Prolanis, grup lansia, kemudian melakukan home visit, kunjungan terhadap lansia yang sakit di lokal.
Kemudian screening kesehatan. Ingat, screening kesehatan ini adalah untuk mengidentifikasi kira-kira faktor risiko apa saja yang dialami oleh seseorang yang menderita penyakit tidak menular. Yang paling sering itu adalah tekanan darah tinggi dan obesitas. Nah, ini pemeriksaan yang bisa didapatkan di Prolanis, pemeriksaan GDS, gula darah sewaktu, gula darah 2 jam, tensi, tekanan darah, IMT, dan HbA1c. HbA1c ini adalah untuk melihat bagaimana kadar BM, terus BM di dalam tubuh melalui pemeriksaan HbA1c. Oke, demikian kuliah kita lanjutan dari pelayanan kesehatan pada lansia yang perlu ditekankan bahwa ingat lansia di sini pelayanan kesehatannya sangat banyak yang sudah mulai dari klinik, melalui klinik geriatri, di puskesmas ada namanya polilansia, dan di posyandu ada namanya posyandu lansia yang melibatkan masyarakat. Dan BPJS saat juga ini tadi, bagian terakhir sudah disebutkan memiliki program Prolanis. Dari program Prolanis ini adalah untuk pengendalian penyakit tidak menular. Walaupun sebagian kegiatannya ini kadang-kadang melibatkan yang usia muda, tapi saat ini lebih banyak yang diikuti oleh lansia. Jadi itu demikian, mudah-mudahan menjadi gambaran begitu banyak kompleksitas lansia. Lansia ini ada yang di rumah sakit, ada yang di pantiwerda, kemudian ada yang di masyarakat. Dan satu hal yang Bapak ingatkan bahwa pelayanan kesehatan lansia ini tidak berjalan sendiri, melibatkan juga sektor yang lain, misalnya dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Oke, demikian kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.